Mengapa Sintayong jadi kambing hitam? Kritik pedas pasca kekalahan timnas Indonesia dari Cina. Apa yang terjadi? Kemenpora kebut proses naturalisasi Kevin Dix. Apa yang membuat proses ini begitu mendesak? Justin Hubner siap kembali. Ini respons Hubner usai dicoret Sintayong dan diragukan tampil di laga kandang melawan Jepang dan Arab Saudi. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Mengapa Sintayong jadi kambing hitam? Kritik pedas pasca kekalahan timnas Indonesia dari Cina. Apa yang terjadi? Media Vietnam Soha baru-baru ini mengangkat sorotan tajam terhadap gelombang kritik yang dilayangkan netizen Indonesia terhadap pelatih Sintayong. Dalam artikel tersebut mereka mencatat bagaimana pelatih asal Korea Selatan itu sebelumnya menerima banyak pujian setelah membawa timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Asia Piala Dunia untuk pertama kalinya. 3 hasil imbang yang diraih Indonesia dalam pertandingan sebelumnya sempat membuat banyak pihak terkejut dengan seluruh Asia memuji prestasi tim merah putih. Namun situasi berubah drastis setelah Indonesia mengalami satu kekalahan melawan tim Cina. Kritikan terhadap Sintayong mengalir deras, bahkan ada yang menuntut pemecatan pelatih tersebut. Mengapa perubahan reaksi publik bisa secepat itu dalam dunia sepak bola Indonesia? Tanya Soha menyoroti fenomena yang tampaknya tidak seimbang antara pujian dan kritik. Artikel ini juga menyentuh isu yang cukup kontroversial mengenai penggunaan pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Sejumlah supporter merasa bahwa keputusan untuk mengandalkan banyak pemain keturunan campuran menjadi salah satu alasan di balik tuntutan pemecatan STY. Meski telah membawa tim Indonesia meraih beberapa pencapaian, pelatih tersebut tidak lepas dari sorotan terkait kebijakan naturalisasi yang dianggap terlalu masif. Soha mengemukakan bahwa kehadiran pemain naturalisasi justru berperan besar dalam peningkatan performa timnas Indonesia. Hasil imbang melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain dianggap sebagai bukti nyata dampak positif dari kebijakan tersebut. Di sisi lain, meski banyak pemain lokal yang berbakat, mereka masih kesulitan untuk mengangkat tim ke tingkat yang lebih tinggi. Ada pula keraguan yang muncul mengenai keberlangsungan penggunaan pemain naturalisasi secara besar-besaran. Dalam konteks ini tidak mengherankan jika kekalahan dari Cina memicu beragam kontroversi di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Setelah menjalani 2 pertandingan tandang, timnas Indonesia dijadwalkan akan kembali bertanding di kandang melawan Jepang dan Arab Saudi pada bulan November mendatang. Pertandingan ini diharapkan menjadi momen penting untuk mengembalikan kepercayaan publik sekaligus menjadi ajang bagi Sintayong untuk membuktikan kualitasnya sebagai pelatih. Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu setuju dengan kritik yang ditujukan kepada Sintayong? Atau kamu masih percaya bahwa kebijakan naturalisasi adalah langkah yang tepat? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kemenpora kebut proses naturalisasi Kevin Dix. Apa yang membuat proses ini begitu mendesak? Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo telah mengumumkan kabar menggembirakan bagi pecinta sepak bola Indonesia. Proses naturalisasi Kevin Dix, pemain asal Denmark yang kini membela FC Copenhagen, akan dimulai pekan depan. Langkah ini akan dilaksanakan di bawah pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menandai era baru bagi sepak bola nasional. Keputusan untuk menaturalisasi Dix dianggap sebagai momen krusial mengingat ia diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan sepak bola di tanah air. Sebagai bek sayap yang juga bisa berfungsi sebagai gelandang bertahan, Dix diharapkan mampu menambah kedalaman taktis dalam permainan timnas Indonesia. Dengan kemampuan bertahan yang solid dan pengalaman berharga dari berbagai liga top Eropa, kehadirannya sangat dibutuhkan untuk menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan datang. Masuknya Kevin Dix ke dalam skuad Garuda dipandang sebagai langkah strategis oleh PSSI untuk memperkuat tim nasional menghadapi tantangan besar di pentas internasional.
Para pengamat percaya bahwa naturalisasi pemain berpengalaman seperti Dix dapat menjadi kunci dalam meningkatkan performa tim sekaligus membangkitkan harapan baru di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Namun dengan langkah ini juga muncul sejumlah pertanyaan dan diskusi di kalangan fans. Apakah naturalisasi bintang asing benar-benar dapat mengubah nasib timnas? Atau ini hanya langkah sementara yang tidak akan memberikan dampak jangka panjang? Kami ingin mendengar pendapatmu. Apakah kamu optimis dengan kehadiran Kevin Dix di timnas? Atau kamu memiliki pandangan lain tentang naturalisasi pemain asing? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Justin Hubner siap kembali. Ini respons Hubner usai dicoret Shin Tae-yong dan diragukan tampil di laga kandang melawan Jepang dan Arab Saudi. Justin Hubner, bek tengah yang membela Wolverhampton Wanderers, memberikan tanggapan yang tegas setelah namanya dicoret oleh pelatih Shin Tae-yong dan diragukan untuk memperkuat timnas Indonesia dalam laga melawan Jepang dan Arab Saudi bulan depan. Hubner mengalami cedera yang membuatnya absen saat skuad Garuda menjalani 2 pertandingan tandang melawan Bahrain dan Cina bulan ini. Shin Tae-yong mengonfirmasi bahwa kondisi cedera Hubner menjadi faktor utama dalam keputusan tersebut. Ia menegaskan bahwa sang bek mungkin belum siap untuk kembali bergabung dengan tim mengingat ia masih memerlukan waktu untuk pulih sepenuhnya. Pelatih asal Korea Selatan itu menekankan bahwa Hubner perlu menjalani program latihan yang cukup untuk mencapai kebugaran optimal agar dapat diandalkan saat menghadapi lawan-lawan berat seperti Jepang dan Arab Saudi. Setelah mendengar pernyataan pelatih, Hubner tidak tinggal diam. Bek berusia 21 tahun itu segera memberikan respons yang kuat dan percaya diri. "Saya akan kembali pada November," ungkapnya. Pernyataan ini ia sampaikan melalui media sosial menegaskan komitmennya untuk kembali ke skuad Garuda. Kepulangan Hubner diharapkan dapat memberikan dorongan bagi timnas Indonesia yang akan menghadapi tantangan besar di laga kandang mendatang. Momen ini menjadi sangat krusial terutama dalam upaya tim untuk meraih hasil positif dan meningkatkan performa di pentas internasional. Namun dengan situasi ini banyak pertanyaan yang muncul. Apakah Hubner benar-benar siap untuk kembali bermain? Atau akankah cedera yang dialaminya mengganggu performanya di lapangan? Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu optimis dengan kembalinya Justin Hubner ke timnas Indonesia? Apakah kamu percaya dia akan berkontribusi maksimal di laga melawan Jepang dan Arab Saudi? Bagikan pendapatmu di kolom komentar.